klub kah? Boleh. El Clasico. Ya, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di SP Sekedar Permainan. Permainan. Dulu. Masih lupa nih. Lupa tadi. Ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di SP Sekedar Permainan. Permainan. Baik, kita di sini lanjut lagi bermain PES. Ini El Clasico Real Madrid dengan Barcelona. Siap. Aduh. Nah, Bang Sugeng, di sini apa yang mau kita bahas nih? Seharusnya pertanyaan itu dari Host sendiri ya. dari host dulu. Oke. Santai dulu kita kan. Oke, kita Boleh bahas Piala Dunia bahas siapa yang paling god nih, Messi atau Neymar. Ya. Santai dulu. Yoi. Kita lagi atur strategi ya. Nah, kayak gini ya udah pasti menang ya. Is, Astagfirullahaladzim. sombong sekali Anda ya. Baik. Oke. Minta Segan. Sip sih. Saya sih percaya dengan Neymar, Suarez dan Messi ya. Mungkin sambil kita ngomong itu ya, sambil ngomong santai ya. Mungkin yang lagi viral JKD ya. Boleh. Apa tuh? Betul. Mungkin yang lagi viral itu kan. Saya kemarin beberapa yang lalu nonton di TV One ya tentang Al Zaitun. Yang lagi viral nih. Asik. Nah, untuk menurut antum sendiri lah, gimana sih tentang Al Zaitun itu sendiri gitu kan? Al Zaitun ya. Kalau misalkan kita ngeliat fenomena sekarang, pendapat para ulama ya kan, ada ulama dan beberapa ormas serta masyarakat, ya pasti kita sadar bahwa banyak hal-hal yang janggal yang dilakukan sama pondok pesantren Al Zaitun seperti itu. Walaupun sebenarnya pada dasarnya ketika dahulu sebelum berubah ya Al Zaitun sebagaimana pondok pesantren pada umumnya gitu kan ya, Ahlussunnah wal Jamaah masih berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Ketika udah berganti kepemimpinan juga mungkin ya gelombang-gelombang pemikiran baru masuk ke dalam tubuh Al Zaitun seperti itu, dan bisa kita lihat dengan kondisi yang sekarang yang ada seperti itu terkait dengan fenomena di Al Zaitun yang banyak sekali keunikan, bukan keunikan sih, lebih sesuatu yang aneh lah mungkin ya. Ya kalau misalkan di pendapatnya para ulama ya penistaan agama seperti itu kan, menggunakan beragama menggunakan akal pikirannya gitu seperti itu. Nah, mungkin kita akan bahas ya tentang Al Zaitun, tentang keanehan-keanehan apa-apa yang terjadi ya. Mungkin perspektif ya gitu kan. Mungkin ya seperti misalnya apa ya, sholat gitu kan. Oke. Nah, tentang yang apa ya, sholat nih, apakah emang ada yang dalilnya gitu kan tentang apa yang sholat tuh berjarak gitu kan, meter-meter nih, apakah ada sampai 10 meter gitu kan sholat ini. Bahkan Rasulullah SAW kan menganjurkan ya untuk kepada kita lah ketika sholat itu kan meluruskan saf kan, merapatkan saf supaya tidak ada setan di antara para jamaah yang sedang sholat seperti itu. Itu kan menggambarkan bahwa sebenarnya umat Islam itu memang adalah satu kesatuan yang kokoh gitu. Itu hikmah yang mesti kita cari gitu. Kita tidak memandang siapapun kita, tidak memandang jabatan apapun kita, kekayaan kita segala macam, dan itu terwujud dari sholat, dan itu sangat luar biasa lah. Contoh misalkan hal paling sederhana yang tidak memandang apapun, presiden, walaupun dia sekelas presiden, kalau misalkan dia datangnya telat
tetap sholatnya di belakang, ya kan? Betul. Kalau dia masbuk tetap dia, mau dia Belakang. kaya apapun, ya, ketika dia masuk ke dalam masjid, dia tetap harus lepas sendal, lepas sepatu gitu kan. Nggak mungkin dia pakai sepatu sendirian, ya sedangkan yang lain pada nyeker ayam kayak gitu. Oh, di zaman Rasul pakai sepatu kok sholatnya, pakai sendal kok sholatnya, ya memang pakai sendal pakai sepatu karena lantainya masih tanah, Iya. kayak gitu, bukan ubin gitu. Itu sederhananya seperti itu. Jadi kesatuan dan persatuan itu umat Islam di manapun dia berada menggenggam erat bahwa kita tuh semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah memandang lah segala sesuatu, kan Allah kan memandang kita dari harta kita, tidak memandang dari jabatan kita. Yang Allah pandang adalah hati kita dan amal perbuatan kita. Masya Allah. Seperti itu. Itu awal ya. Masya Masih awal ya. Allah. Seperti itu. Mungkin boleh kita main lah ya. Oke, bentar dulu ini pos ya. Gimana? Yang ini pokoknya ini kita tekan nih. Jadi pas awalan nih awalannya cuma begitu ya nih. Karena belum mulai ini nih. Astagfirullahaladzim. Tapi kan ini nih videonya enggak ada nih. Siap. Jadi awalnya hanya begitu ya. Iya, Setelah ada pesnya. Full screen. Nanti di cut ya. Boleh ya, iya. Yang ini di bagian ikat nih. Ini memastikan oke. Atau rekam. Kalau tak rekam sebentar apa ya? Oke. Lanjut pas kita mau mulai ya. Ini udah mulai nih. Mulai. Kita tengok hasil lah. Apply. Video. Dah. Sip. Ini yang memastikan. Kita start. Oke, udah nih. Oke. Udah pas ya? Pas. Oke. Ya, 1 2. Kalau udah gini udah apa? Udah ek berarti udah ya. Langsung ya. Oke, Bang Sugeng, kita mulai lagi ya. Kita main PES nih. Kan serang nih. Aduh. Nah, berkaitan tentang yang sholat lagi kan. Itu kan ada tuh. Yang sholat tuh ada yang wanita di situ tuh. Nah, gimana sih? Kalau di antara yang laki-laki ini ada perempuan di situ. Jadi kan ada yang mengganjal itu kan. Menganjal maksudnya gimana tuh? Nah, mengganjal kan kalau kita kan di agama Islam itu apa dianjurkan untuk apa ya? Untuk tidak bersentuhan dengan yang haram. Masya Allah, gol. Gitu. Tapi bisa-bisanya sholat ada yang perempuannya kan. Ya Nanti- perempuan kan memang sholat ya. Iya sholat. Tapi maksudnya tuh kok kenapa bisa bersamaan dengan yang laki-laki gitu? Perempuan dan laki-laki di saf yang sama. Nah, disebut sama. Nah, iya. Bagi posisi perempuannya di depan ya. Jelas kalau secara syariat atau secara hukum ya mungkin bukan kapabilitas saya untuk menjawab hal itu gitu kan. Cuma memang kalau misalkan kita ngeliat budaya atau kebiasaan para ulama yang itu nggak pernah diajarkan sama Nabi dan kita nggak pernah lihat contohnya sama sekali gitu kan. Nah, kalau seandainya itu kan, kalau orang melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan contoh Nabi gitu kan, berarti bisa itu kan apa ya? Bisa dibilang itu sesat lah ya? Atau gimana? Wah, ini pertanyaan menjebak ya. Kan itu apa ya? Sepengetahuan kita aja sih, misalnya. Sakit sih kalau mau ngomongnya. Cuma gimana ya? Nggak diomongkan, memang kenyataan ya kan. Mau diomongkan nggak enak juga gitu kan. Oke. Seandainya atau enggak begini aja. Biarkan
Ustadz Abdul Somad yang berbicara. Tinggal dia ada di video ya nanti Siap. ya di sini. Jadi lebih aman ya Lebih aman ya. Silakan Ustadz. disampaikan Tat. Oke. Nah, berkaitan tentang yang mazhab kan, yang beliau ada mengucapkan tentang mazhab Bung Karno. Padahal kan Bung Karno sendiri kan tidak ada kan mengeluarkan ada yang mazhab-mazhab gitu kan? Wallahu alam itu kan perihal sejarah ya. Ah. Saya tidak pernah baca atau memang kekurangan pemahaman saya terkait dengan sejarah di Indonesia atau berkaitan hal-hal yang sifatnya Ya. Oh, Benzema. Oke. gitu. Jadi kita perlu mengoreksi kembali sejarah kita terkait dengan hal itu, dan itu harus dibahas secara menyeluruh karena kan kita udah berbicara tentang berbicara tentang satu tokoh, dan tokoh itu tokoh besar di Indonesia. Iya. Gitu. Kita nggak bisa mengatakan A, B, C dan D terkait dengan tokoh itu tanpa ada bukti yang nyata. Toh ketika dia ngomong ini mazhabnya Bung Karno, tidak ada hal secara empiris yang dia sampaikan, tidak ada data-datanya segala macam. Ya dari situ kita bisa lihat ya bisa jadi itu suatu kebohongan gitu kan. Iya, bisa jadi dia Gol bisa ya? Gol ya. Gak fokus ya. Jadi ketika ada orang berbicara tentang sejarah, harusnya dia menyampaikan tahun, misalkan tahun berapa, kejadiannya seperti apa, kronologisnya itu seperti apa. Kalau misalkan pun itu mazhabnya Soekarno, nah kita coba netral dulu ya, coba netral, kita nggak menjudge A, B, C segala macam, nggak. Kita harus benar-benar lihat riwayat yang diambil sama Soekarno segala macam karena menurut saya Soekarno kan bukan ulama ya, tapi seorang nasionalis gitu kan, pejuang segala macam. Kurang lebih seperti itu kan. Ada sebuah yang pernyataan beliau mengatakan ya dia hanya ke waktu SD hanya bersalaman dengan Soekarno langsung jadi bisa langsung bilang itu apa ya yang mazhab gitu ya, yang tahu gak saya itu kan ada nanti yang videonya nanti dimunculkan ya itu ya. Siap. Nah, yang berkaitan tentang mazhab ya, mungkin ada beberapa yang mazhab nih kan. Nah, kan di Indonesia kan pakai mazhab yang imam itu ya, Imam Syafi'i. Oke. Nah, pengertian mazhab sendiri itu seperti apa sih Bang Sugeng? Gini ya, saya analogi ya, boleh. misalkan. Nah, Ronaldo. Aduh. Oh. Jadi mazhab ya. Ya. Nah, kita punya satu tujuan. Tujuan kita ke Universitas Tanjung Pura Pontianak. Ya. Nah, kemudian saya tinggalnya di satu daerah di Kota Pontianak namanya Siantan. Kemudian Thohir tinggalnya di Sungai Jawi. Sungai Jawi. Kemudian ada kawan kita misalkan namanya Ali. Ali tinggalnya di Kota Baru misalkan kayak gitu. Ini kan ada di Sungai Jawi, ada di Siantan, ada di Kota Baru. Nah, tujuannya sama, yaitu ke Universitas Tanjung Pura untuk kuliah, ya kan? Tapi caranya beda-beda. Nah, gitu. Ada yang satu pakai motor, ada yang satu pakai mobil, ada yang satu pakai sepeda. Dan tempatnya kan beda-beda tuh. Iya pasti. Ya kan? Pasti jalannya di laut beda. Gitu kan? Yang penting bagaimana caranya sampai di kampus sesuai dengan rambu-rambu yang sudah yang sudah ditetapkan sama polisi, artinya dia tidak melanggar syariat gitu kan. Iya, sederhananya kayak gitu. Oh gitu sih. Tapi jalannya beda-beda, punya cara yang berbeda-beda seperti itu. Dan ketika ada orang bilang, oh saya tidak mau mazhab gitu ya, saya tidak mau ikut mazhab, saya tidak mau ikut Imam Syafi'i, saya langsung kembali ke Quran dan Sunnah. Nah itu sebenarnya secara tidak langsung dia sedang mengatakan bahwa dirinya sedang bermazhab. Mazhab siapa? Mazhab dirinya sendiri. Nah itu
analogi sederhana terkait dengan madhab, karena kita tidak bisa menerjemahkan Quran dengan isi kepala kita sendiri gitu kan. Kita nggak bisa menjelaskan hadis ya sesuai dengan keinginan kita. Jatuh-jatuhnya nanti kayak Panji Gumilang gitu kan ya, menjelaskan hadis dengan kepala pikirannya sendiri ya, ngawur, pasti ngawur. Karena kan semua ulama aja belajar puluhan tahun gitu kan untuk memahami tafsir Al-Quran dan hadis gitu kan. Iya. Dia ngaji aja nggak pandai ya. Kayak gitu. Jadi sulit untuk kita pahami bahwa sebenarnya ya mau nggak mau kita harus belajar sesuatu itu dari para ulama. Iya. Betul lah. Betul. Nah, gitu dia. Masih satu-satu ya. Masih satu-satu. Santuy. Untuk yang ada yang pas kemarin itu beliau tuh berani menantang MUI tuh. Usus. Masya Allah. Asik. Iya, asik. Ini Berat. ini MUI. yang ditantang ya kan. Gara-gara ya dia mau apa namanya, dia mau ngadakan khutbah tuh ya seorang putri itu kan. Gimana sih mau mungkin kita tanya tentang syarat tentang jadi apa tentang yang khutbah lah, gimana itu harusnya gimana sesuai dengan yang Rasulullah kan. Apakah khutbah itu emang ada dulunya ada perempuan gitu kan, itu kan Pertanyaannya, ah, yang diwajibkan untuk sholat Jumat itu perempuan atau laki-laki? laki-laki. Op Allah. oh, Sedangkan yang diwajibkan sholat Jumat itu adalah laki-laki. Kenapa yang mau khutbah itu perempuan? Nah, itu kan saya nggak tahu. mesti dikoreksi kembali gitu kan. Ngawur lah, pasti hal semacam itu nggak mesti pakai dalil ya, pakai logika aja udah terbantahkan. Yang diwajibkan untuk sholat Jumat itu kan laki-laki. Kenapa harus perempuan yang menyampaikan khutbah seperti itu kan? Apa kepentingannya seperti itu? Nggak ada rukhsahnya segala macam. Ya kalau misalkan pun nggak cukup rukun dan syaratnya, tinggal sholat zuhur aja gitu kan. Iya, Misalkan betul. mazhab Syafi'i itu harus 40 orang ya kan. 40 orang dan itu statusnya mungkin gitu kan. Kalau nggak sampai 40 orang gimana? Ya udah, berarti sholat zuhur gitu, rukunnya nggak terpenuhi. Seperti itu, nggak usah dipaksakan terkait dengan hal itu. Atau misalkan ragu nih, ya udah tinggal setelah sholat Jumat, setelah sholat zuhur, seperti itu kan mudah sebenarnya. Tapi bukan melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa berdasarkan dalil nas yang jelas. Intinya dalam ibadah itu, kaidah beribadah itu segala sesuatu itu dilarang ya, segala sesuatu itu dilarang atau tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang kemudian menjelaskannya, dalil yang kemudian menganjurkannya, atau dalil yang kemudian mengatakan bahwa ini boleh. Seperti itu, segala sesuatu dalam ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang menjelaskannya. Seperti itu. Maka dalam beribadah itu nggak boleh kecuali harus pakai dalil, dan dalilnya bukan yang sifatnya apa? Sifatnya harus dalilnya itu yang sahih, benar-benar sahih gitu, bukan hanya sekedar hadis riwayat hasan misalkan kayak gitu, tapi benar-benar segala sesuatu yang bahkan mutawatir, pilihan-pilihan dalilnya, bukan sesuatu yang sepele seperti itu. Berarti kalau kita mencari dalil itu harus tahu ya sumber yang jelas gitu kan? Ya pastilah. Itu yang tahu cuma ya ulama yang belajar hadis. Itu kan setahunya ya kan, mungkin kalau ada yang salah itu mohon maaf ya. Ada setahunya ada 4 yang dalil kan di Al-Quran di Islam ya. Maksudnya? 4 sumber dalil di Islam. Pertama itu dari Al-Quran, kedua sunnah atau hadis, itu ketiga itu ijma, habis itu keempat tuh kias. Gitu. Nanti mungkin sumbernya nanti
mencantumkan itu ya. Iya. Kias tau apa kias? Kias tuh misalnya apa ya? Kias nanti ada pengertian di atas ya. Kias. Quran itu artinya firman Allah atau perkataan Allah Subhanahu wa taala. Itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran. Kemudian hadis itu adalah perkataan Rasul SAW. Kemudian ada ijma itu konsensus itu kesepakatan para ulama. Nah, kemudian yang keempat tuh kias tuh perumpamaan. Nah, seperti itu. Ketika udah ada dapat dalilnya di Quran, udah dapat dalilnya di hadis, udah dapat dalilnya di ijma para ulama. Nah, kemudian kasus-kasus yang pada kias ini biasanya adalah kasus-kasus yang tidak terjadi di zaman Rasul. Itu tapi terjadi, itu hanya terjadi di zaman sekarang atau zaman modern seperti itu. Dan mungkin ada adanya mikrofon semacam itu kan, kan bisa kita ya, bisa ya. bisa tuh terkait dengan barang lah ya. Barang itu kan barang itu kan mubah ya. Segala sesuatu yang sifatnya barang tuh itu mubah, barang mubah, HP mubah. Pada dasarnya itu semuanya mubah, dibolehkan. Misalkan nih, HP ini bisa jadi haram, ya kan? Karena awalnya boleh mubah kan, tapi juga bisa jadi sunnah. Gitu. HP juga bisa jadi makruh. Tergantung apa? Tergantung ilatnya. Ilat apa? Ilat itu sebab dari suatu hukum gitu. Jadi ingin menentukan suatu hukum tuh lihat dulu ilatnya, lihat dulu sebabnya, seperti itu. HP bisa jadi sunnah, bisa ketika misalkan kita gunakan untuk apa? Bisa enggak HP bisa jadi maksiat? Bisa ketika kemudian melakukan hal-hal yang kemudian tidak baik gitu. Bukan sekedar menonton tadi, menggunjing lewat HP gitu kan. Kemudian berdiskusi yang tidak baik lewat HP segala macam. Ngejudge orang lewat HP itu kan jadi sesuatu yang dilarang oleh agama seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bisa mengetahui ya. Jadi jangan sampai kita beneran mentah-mentah nih, apalagi kita nih ya sebagai orang awam lah. Jadi kalau mau tahu ya ketemu dengan ustadz ya kita cek ya kan kebenarannya seperti apa. Ini kan ada nih beda-beda kan, kayak sempat kemarin itu ada kan hadis-hadis yang tuh bukan sahih ya, yang daif, seperti buanglah sampah kebersihan itu adalah sebagai iman. Allah alam tuh, karena nggak kurang paham tuh. Nanti kalau misalnya ada nanti diadakan sini, kalau tak ada mungkin ini potongan ini sedikit ya. Oke. Ini Real Madrid mau menyerang, kita Ya Allah. Tekan. Standing. Ya Allah, malah kena kawannya sendiri. Orang antum ya sendiri. Ada ndak mazhab nih selain 4 itu? 4 imam. Itu kan mazhab yang masyhur ya. Mazhab yang masyhur. Gol ya. Masya Allah. Karena mazhab Imam Hasan Al Basri itu kan mazhab juga seperti itu. Cuma memang tidak masyhur. Yang masyhur itu yang tadi yang 4 ya. Yang 4 itu Bang Sugeng apa aja? Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, Imam Malik, kemudian mazhab Imam Syafi'i, yang keempat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, disebut dengan mazhab Hambali. Nah, untuk yang mazhab yang kurang masyhur lah kan, untuk kita mengetahui lah itu kan, supaya ndak ada lagi terulang seperti yang buat yang mazhab baru itu, seperti yang lagi viral kan. Itu untuk mengidentifikasinya itu seperti apa ya? Mungkin ya kita mau tahu gitu kan. Mengidentifikasi mazhab yang sesat gitu, seperti mazhabnya siapa gitu kan. Menurut saya kalau misalkan di zaman sekarang tuh untuk mengidentifikasi suatu mazhab tuh udah sangat mudah. Kenapa? Udah ada media sosial dan itu tersebar informasi secara luas oleh para ulama.
betul nggak? Betul. Iya kan? Hmm. Kayak gitu kan. Nah, gimana caranya kita nggak bisa apa? Nggak bisa mendeklar secara pribadi, secara privasi bahwa oh ini mazhab ini sesat, belum tentu. Siapa tahu karena itu sesuatu yang tidak pernah kita pelajari sebenarnya itu ada gitu. Oh, Gitu. gitu. Khawatir kita malah jadi orang yang menyesatkan orang lain gitu. Nah, Bagaimana caranya ya? Mau tidak mau kita mesti belajar sama para ulama, para ustadz, menambah ilmu, belajar terkait dengan fikih, perbandingan mazhab dan sebagainya. Itu akan memudahkan kita dalam mengidentifikasi satu mazhab, mengidentifikasi satu ajaran. Kita kan udah belajar ya sedikit banyaknya basic terkait dengan agama ya kan. Ya kita juga udah tahu gitu. Hal-hal yang sifatnya misalkan yang dilakukan sama pondok pesantren Al-Zaitun nih, kita diajarkan sama para ulama sholat itu ya sebagaimana ketika kata Nabi itu sholatlah engkau seperti melihat aku sholat, kata Nabi kan. ya. Dan itu yang diajarkan sama para ulama. Tidak pernah Nabi SAW tuh ada perempuan di dalam soft ini, soft apa, soft Sofian depan. soft laki-laki seperti itu. Di dalam soft laki-laki itu nggak ada perempuan. Itu kan suatu kejanggalan tuh. Nah, itu bisa kita identifikasi secara umum. Tapi kalau misalkan hal-hal yang sifatnya khusus untuk pendalaman ya memang mesti harus ada penjelasan para ulama. Bahkan mungkin sekalipun itu penting, benar-benar penting, harusnya ada ulama yang berfatwa bahwa misalkan pondok pesantren Al-Zaitun kan ada tuh fatwanya ulama tuh, fatwa MUI, ada MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan Al-Zaitun. Itu bisa dicek sendiri di layar monitor ya. Bisa dicek di sini lah ya. Oke. Allah. Intinya sih belajar itu bukan hanya sekedar kita tahu, tapi supaya kita nggak mudah mengejat, nggak mudah menyebarkan kebencian, nggak mudah untuk menyebarkan hal-hal yang sifatnya tidak baik dan sebagainya, yang kita tahu lah tidak baik itu seperti apa. Dan akhirnya 2-1. Ada klasiko dimenangkan oleh Rim. Seperti itu. Nah, mungkin ada quotes atau kesimpulan nih dari kejadian yang viral ini kan. Oke. Pertama nih yang harus diperhatikan, dan saya sih mendukung pihak pemerintah dan MUI, karena ada sebenarnya beberapa hal yang dilakukan sama umat Islam nih, tanggapannya terkait dengan Al-Zaitun. Ada yang pengen bubarkan saja, bahkan ada beberapa ulama yang kemudian mengatakan siap menampung para santri Al-Zaitun yang kemudian kalau misalkan harus dibekukan atau dibubarkan pondok pesantrennya, nanti santri-santri itu ditampung sama pondok pesantren lain seperti itu. Kemudian MUI menyarankan bahwa ada reshuffle ya, atau restrukturisasi kepemimpinan yang ada di struktural lah di pondok pesantren Al-Zaitun. Nah, seperti itu, dan itu yang harusnya dilakukan menurut saya ya. Ini pendapat saya, karena ketika kita melakukan restrukturisasi, kita tidak membunuh pekerjaan orang-orang yang kemudian tidak berdosa. Ya. Nah, seperti itu. Karena kan banyak sekali orang-orang yang sebenarnya tidak punya kepentingan terkait dengan Al-Zaitun, tidak punya power yang kuat untuk merubah Al-Zaitun, sehingga dia layak untuk dipertahankan. Misalkan contohnya kayak tukang kebun ya kan, hal-hal yang sederhana lah. Kemudian mungkin bagian operasional yang lain dan pekerja-pekerja lain, mungkin bahkan guru-guru atau ustadz-ustadz yang lain yang sebenarnya masih potensi untuk kemudian berada di Al-Zaitun, diberdayakan. Artinya kan mesti dibina lagi nih orang-orang yang berada di Al-Zaitun supaya tidak terkontaminasi sama paham-paham yang sudah ada, atau yang kemudian kita lihat banyak sekali melakukan penistaan agama, terutama yang dilakukan sama oknum yang disebut dengan Panji Gumilang seperti itu, yang mungkin hari ini disebut dengan pondok pimpinannya seperti itu. Itu yang pertama, kita mendukung pemerintah supaya merestrukturisasi. Yang kedua,
yang harus kita perhatikan adalah ini menjadi eh, apa ya bahasanya, para orang tua itu lebih berhati-hati memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Nah, Ya betul. selain Al Zaitun tuh ada pondok pesantren juga yang viral, ya Ya, kan? ada lagi. Nah, itu mesti juga diperhatikan. Ini kan seperti teguran ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin menitipkan anak kita di pondok pesantren, maka kita mesti lihat beberapa hal. Contoh misalkan keilmuan atau sanad yang dimiliki sama pesantren tersebut, gitu kan. Kemudian basic dari pesantren tersebut. Kemudian background pemimpin yang ada di pondok pesantren tersebut itu mesti jelas, mesti bersanad, mesti kemudian diterima pondok pesantren itu sama masyarakat sekitar, bahkan sama pemerintah kayak gitu, tidak melakukan pelanggaran syariat dan sebagainya. Itu menjadi penting untuk kita perhatikan. Karena apa? Karena mau tidak mau ya, kita sebagai orang tua, misalkan orang tua ingin masukkan anaknya, itu tanggung jawab secara penuh. Orang tua ngasih tanggung jawab sama pesantren gitu. Dan orang tua kadang tuh ya mentang-mentang pesantren masukkan, padahal sebenarnya ya orang tua harus peka dan paham ini pesantrennya seperti apa dan sebagainya, mesti di cross check benar-benar supaya anaknya nggak salah masuk pesantren. Seperti itu dua pelajaran yang bisa kita ambil. Yang ketiga adalah kita nggak perlu ngejat siapapun, kita nggak perlu membenci siapapun, kita sama-sama di Indonesia bersatu padu supaya Indonesia ini semakin rukun. Kalau ada masalah kita benahi sama-sama.